Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah latihan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mitla sawaba qiraatina la arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 4 bulan Safar 1447 Hijriah patan dengan tanggal 29 Juli 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, Halakul Umam, halaman 10. Halakul Umamit Taghiyah. Dalam suratul A'raf Allah menyebut tentang sebab kehancuran umat-umat yang membangkang, yang taghiyah, yang durhaka kepada Allah. Artinya tidak mau beriman kepada Rasul dan kepada Allah, sehingga menyebabkan mereka itu hancur. Wa qad daraballahu al-amsala lin-nas. Allah menyebut ya di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam suratul A'raf ya, perumpamaan. Artinya Allah menyebut kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah sebut untuk kita ini semua, generasi-generasi yang berikutnya, yang Allah sebut di dalam surat Al-A'raf, di antaranya mahalla bil umam, yang menimpa umat-umat yang kafir atau dia yang durhaka. Apa itu? Allah turunkan, Allah berikan, yaitu al-halak wa damar, kehancuran. Ina kadzabat Rasulullah, saat mereka para umat-umat itu mendustakan akan utusan-utusan Allah. Setiap ada utusan Allah ya, mereka tidak mau beriman. Akhirnya Allah hancurkan. Wastighosihim hina syahadul azab. Dan Allah menyebut mereka minta tolong ketika mereka sudah melihat azab.
Ketika mereka sudah melihat azab baru minta tolong. Walakin hayhat. Nah, namun jauh. Ya hayhat artinya jauh. Jauh apa? Ayan fa'an nadam. Nah, walakin jauh sekali bermanfaat penyesalan. Ya. Jadi kalau udah kelihatan azab baru menyesal, nah itu jauh sekali daripada apa itu? Daripada manfaat. Jadi udah tidak lagi berguna menyesal saat menyaksikan turunnya azab. Hina yanzilu bihim ba'sullah. Ketika turun kepada mereka siksaan Allah. Ketika itu baru menyesal, udah nggak ada faedah. Baru mau beriman, ya udah nggak ada faedah. Nah itulah firman Allah yang berbunyi wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun famakana da'wahum izja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Makna ayatil karimah. Apa itu artinya? Kam ini dengan arti kasirun. Jadi bukannya kam istifhamiyah, tapi kam khobariyah. Arti istifhamiyah bertanya. Di sini bukan bertanya, tapi khobariyah artinya berita. Kalau berita berarti banyak sekali, betapa banyak gitu. Ya, bukannya bertanya. Kalau bertanya kan nadanya lain. Berapa? Oh gitu. Kalau ini bukan betapa banyak. Ya, betapa banyak kampung qaryatin. Ya, kampung yang Allah hancurkan. Maksudnya penduduk suatu kampung yang Allah hancurkan. Faja'aha, maka datanglah ke kampung itu yang warganya ya tidak mau taat sama Allah dan Rasul. Datanglah baksuna, ya, azabku, siksaanku, bayatan, saat mereka malam lagi tidur. Ya, secara tiba-tiba datang saat mereka lagi tidur malam. Au qailun, atau lagi istirahat siang. Ya. Qailulah kan qailun. Bisa jadi datang malam saat mereka lagi nyenyak tidur. Bisa juga saat istirahat di siang hari. Itu azab datang. Famakana da'wahum ija'ahum ba'suna. Tidak ada harapan mereka, doa mereka ketika datang azab aku, kata Allah, illa an qalu, mereka menyesal mengatakan inna kunna zalimin. Ya Allah, kami zalim. Kami memang salah, kami beriman. Nah, azab sudah turun, udah tidak lagi ada manfaat dan guna penyesalan. Wa maknal ayat tersebut ay wa kasirun tadi. Banyak umat-umat terdahulu yang tawiyah, yang durhaka, al-mukadzibina li Rasulillah, ya, yang mendustakan akan Rasulullah. Betapa banyak yang ahlaknahum, aku hancurkan dengan azab istiqsal namanya. Azab yang menyeluruh, yang merata. Istiqsal yang merata semua. Ukubatan wa nakalan, sebagai siksaan, ya. Faja'ahum azabuna lailan, datang azab aku pada malam hari. Awasatun nahar, atau di siang hari, yaitu waktu qailulah, ya. Yaitu waktu istirahat siang, ya. Ya. Wa makana da'wahum wastighatsuhum hina syahadul azab, maka permohonan mereka, minta tolong mereka, doa mereka ketika menyaksikan azab tidak ada manfaat. Illa i'tirafuhum, kecuali hanya penyesalan tuh. I'tiraf kan mengakui akan kesalahan mereka, menyesal. Wa ijramihim, dan mengakui akan kejahatan mereka. Karena menyesal tuh, tahassuran wa nadamatan. Walakin ba'da fawatil awan. Namun penyesalan ini sesudah, ya, berakhirnya waktu, sesudah habisnya waktu. Hina la yanfa'u taubatun wala nadam, saat waktu itu sudah tidak lagi
ada gunanya taubat dan penyesalan. Ya. Baik. Nah, kenapa Allah Ta'ala mengatakan tadi aku turunkan azab, bisa jadi waktu malam hari saat mereka tidur, bisa jadi saat istirahat siang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok disebut dua waktu ini? Jawabannya adalah innama khassallahu ta'ala maji'al ba'si bihazainil waqtain. Ya, hanya saja Allah mengkhususkan, menyebut gitu turunnya azab pada dua waktu ini, yaitu waktu malam saat mereka tidur atau waktu zohiroh saat siang hari, saat istirahat siang. Li'annahuma waqta as-sukun warroha, karena dua itu adalah waktu orang lagi sedang istirahat, lagi tenang, mereka lagi tenang, lagi istirahat, tiba-tiba datang azab. Famaji'ul azab fihima asyak wa abwa, asyaku wa abda'u. Nah, turunnya azab pada kedua waktu tersebut itu lebih apa? Lebih pedih, ya. Lebih pedih dan lebih apa? Lebih buruk ketimbang daripada waktu-waktu yang lain. Li'annahu la yakunu lahim. Kenapa? Karena waktu itu orang lagi lalai, lagi nyenyaknya tidur, lagi istirahat siang. Nah, itu kan saat manusia itu sedang ya, rehat-rehatnya, tiba-tiba datang azab, ya. Nah, karena waktu itu alahini ghaflah, saat mereka itu lalai, minal muhlakin, daripada apa namanya azab Allah. Nggak nyangka-nyangka azab akan turun saat mereka itu sedang beristirahat, sedang menikmati apa? Tidur yang nyenyak, atau sedang istirahat siang. Nah, inilah tadi kisah yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf. Tujuannya adalah ya, generasi-generasi berikut jangan sampai mencontoh, meniru ya, perilaku umat-umat terdahulu kalau kita ingin terhindar dari azab Allah di dunia ini. Kemudian yang berikut, ayat berikutnya, su'alur rusuli wal umam. Rasul nanti dari kiamat ditanya oleh Allah, wal umam, dan umat-umatnya. Jadi rasul-rasul ditanya dan umat-umatnya pun ditanya. Padahal ya, walaupun nggak ditanya juga udah ada catatannya, udah ada. Dan seandainya nggak dicatat pun oleh malaikat, Allah Ta'ala tahu gitu. Nah, kenapa kok Allah bertanya kepada para rasul dan umat-umat, ya? Nanti jawabannya, wa ba'da hadzal azabil ajil fid dunya, setelah azab yang Allah segerakan di dunia ini tadi itu dihancurkan. Apakah orang kafir dengan sebab hancur di dunia sudah terbebas dari segala macam ya resiko yang mereka akan hadapi? Oh, tidak, itu hanya di dunia. Nah, nanti di akhirat lain lagi. Oh ya, saya soal wal jawab fil akhirah. Nah, ini bukan hanya azab di dunia dihancurkan, nanti di hari kiamat saat dihidupkan kembali semua kita, Allah akan bertanya ya kepada Rasul dan kepada siapa? Umat-umat. Nah, nanti ada jawabannya. Liulail kafaratil mu'anidin. Allah nanya kepada mereka yang kafir. Tuh, al-mu'anidin, yang keras kepala. Ammartakabuhu min jara'ima fi haqqir rasul. Pertanyaan Allah kepada orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan, irtakabuhu, apa yang mereka langgar daripada segala macam kejahatan terhadap para rasul. Ya. Mereka musuhin rasul, mereka bunuh, mereka nggak terima ajakannya. Hakul insaniyah, haknya rasul dan hak kemanusiaan. Kalau bahasa Inggris humanism, nah, itu insaniyah. Liyastamirra azabahum bil akhirah. Kenapa Allah Ta'ala tanya? Ya, Allah kasih tahu di sini supaya kita itu
selalu tahu bahwa azab itu bukan hanya di dunia. Begitu juga nanti akan berlanjut di mana? Di akhirat. Ba'da anzaku azab dunia, setelah mereka merasakan azab dunia, nanti di akhirat masih berkelanjutan yang lebih pedih daripada di dunia. Nah, itu yang ditanya para umat-umat yang kafir. Demikian juga rasul-rasulnya pun ditanya. Ya. Kama sayas'alullahu rusulal kirama anfusahum. Nah, kalau pertanyaan Allah pada Rasul, hal ballagu da'wat Allah. Kalau pertanyaan kepada orang kafir, kenapa kamu tidak beriman? Gitu. Kenapa kamu tidak beriman? Padahal, ya, nah, akhirnya mereka yang namanya maling kan nggak ada yang mau ngaku maling. Apa kata mereka? Ya. Belum disampaikan, belum ada yang ngajak. Nah, ya itu kan menyangkal karena belum ada yang ngajak. Padahal, nah kemudian barulah Allah nanya sama Rasul, emang benar kamu belum? Emang benar kamu belum sampaikan? Itu. Nah, ya. Jadi diadu nih antara mereka umatnya dengan Rasulnya. Nah, para Rasul Allah tanya lagi, ya, apa kamu benar kamu belum sampaikan tuh hal balaghu da'wat Allah? Padahal Allah Ta'ala udah tahu kalau mereka udah nyampein. Nah, kenapa Allah bertanya kepada Rasul? Nah, di sini litaqumal hujjah. Supaya apa tuh litaqumal hujjah ala ulaik, pengakuan mereka bahwa Rasul belum nyampein supaya apa, terang benderang bahwa apa yang mereka katakan itu dusta. Itu namanya litaqumul hujjah. Ya, kan kamu mengaku Rasul itu nggak nyampein. Nah, sekarang tanya, kata Rasul sampein. Nah, jadi pengakuan mereka itu nggak benar. Nah, itu artinya litaqumul hujjah terhadap mereka yang pajaroh. Ya, yang apa itu pajaroh, yang fajir, yang jahat, yang mukadzibin, yang mendustakan Rasul. Nah, inilah ayatnya nih. Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim. Aku akan tanya, kata Allah di hari kiamat. Siapa yang ditanya? Yang pertama, ursila ilaihim, umat yang Allah utus Rasul kepada mereka. La nas'alannal umam. Nah, setelah itu baru Allah tanya la nas'alannal mursalin. Nah, dan para utusan Allah, Rasul-Rasul pun nanti akan ditanya, diadu antara keduanya. Walanas alana rusula. Nah, Allah, aku akan tanya para rasul, hal balaghu arisalata, apa kamu telah sampaikan ya amanat yang aku perintah kau menyampaikan kepada umat-umat kamu. Nah, itulah firman Allah, falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Apa artinya falanaqussanna? Falanukhbirannahum. Aku akan beritahu kepada mereka bima fa'alu, apa yang mereka lakukan dulu waktu hidup di dunia. Ya, an ilmin wa ma'rifatin minna, aku tahu. Bima hadatsa minhum wajah, padahal Allah Ta'ala tahu, diberitahukan supaya yang lain tuh pada tahu. Wa ma kunna ghaibin, kata Allah, aku sedikit pun tidak pernah ghaib, tidak pernah lalai, semua aku tahu. Hatta yakhfa alaina, sehingga kalau seandainya aku ghaib, maka apa yang kau lakukan, kejahatan yang kau lakukan, aku nggak tahu, ya. Nah, itu sehingga. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah ghaib, ya, min ahwalihim, dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, fa'in kila, jika ada orang bertanya, pertanyaan begini, mal faedah fi su'alir rasul, apa faedahnya Allah nanya para rasul? Padahal Allah Ta'ala tahu, ma'al ilmi, padahal Allah Ta'ala tahu bahwa lam yasdur minhum taksirun mutlaqan, padahal Allah Ta'ala tahu malaikat itu nggak ada yang teledor. Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah. Kenapa kok Allah Ta'ala tanya? Padahal malaikat itu tidak ada yang maksiat. Semua perintah Allah dilaksanakan mutlakon secara umum. Kenapa kok Allah Ta'ala tanya? Ya. Nah, kalau itu namanya tahsil hasil.
Kan Allah udah tahu kok tanya. Ya itu tahsil hasil maksudnya nggak ada faedahnya dong gitu. Nah jawabannya adalah annal maksud min hadza soal at-taqri wa taubih. Jadi maksud tujuannya Allah nanya menjelekin mereka. Menjelekin mereka orang kafir tuh yang tadi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak beriman? Oh kenapa? Karena kami belum pernah diajak. Ya, nah supaya jelekin mereka Allah tanya sama Rasul, benar nggak? Allah bilang oh enggak. Nah itu jadi bukan artinya Allah nanya itu Allah nggak tahu. Nah kalau Allah Taala tahu, kenapa nanya? Jelekin mereka, wah, ngebalikin. Nah, ngebalikin mereka di hadapan seluruh umat yang ada. Ya umat itu manusia dari awal sampai akhir nanti akan menyaksikan. Nah itulah tujuannya Allah tanya tuh at-taqri wa tawbih, menjelekkan mereka orang kafir itu. Liyazhara bara'atul rusul, ya, agar supaya nampak ya apa tuh kesucian para rasul daripada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan bahwa rasul itu nggak nyampein taksir. Walitan qati'a mawdirul kafin. Yang keduanya Allah nanya dan dijawab oleh orang dan Rasul agar supaya memutuskan alasan-alasan orang kafir. Ya. Nah kalau udah diadu begitu kan orang kafir udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi alasan-alasan apa lagi udah nggak ada. Tadi kan masih ada tuh alasannya. Oh kenapa belum kami dengar. Udah. Kalau untuk membungkam mereka sehingga mereka tidak lagi mengelak-elak. Yang ketiganya apa itu? Liyatadha'afa ikramul. Nah, yang ketiganya alasan apa Allah menanya Rasul? Liyatadha'afa ikramullahi. Nah, agar supaya kemuliaan Allah ya bertambah kepada siapa? Pada Rasul, para Rasul. Jadi kan Rasul menjawab, ya kami telah menyampaikan ya Allah. Nah itu kan berarti Allah menambah kemuliaannya kepada para Rasul al-athhar yang tidak pernah berbuat dosa. Li zuhuri bara'atihim, karena nampak nanti para Rasul itu bersih dari segala macam tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh umat-umat mereka yang tidak mau beriman. Nah kalau untuk para rasul untuk menambah kemuliaan dan untuk para umat yang kafir menambah kehinaan. Waliyatadha'afa asbabul khizi wal ihana ya fi haqqil mu'anidin wal mukadzibin, terhadap umat-umat yang keras kepala yang mendustakan para rasul mereka. Nah, itulah tadi kenapa Allah menanya rasul-rasul, menanya umat. Nah, kemudian judul berikut, ayat berikut, waznul a'mal yaumal qiyamah. Nanti Allah nimbang. Jadi ada timbangan nanti tuh, ya. Nah, gitu timbangan. Cuman kalau ada pengadilan kan pengadilan itu lambangnya ada timbangan. Itu timbangan. Ya gitu ada. Wah, kalau lambang pengadilan itu ada timbangan. Nah, makanya nanti ada timbangan di hari kiamat. Waznul a'mal yaumil qiyamah, nanti amal akan ditimbang. Padahal kan amal itu abstrak, ada konkret. Biasanya orang nimbang itu yang konkret, ya, benda yang nyata, yang kasat itu ditimbang. Nah, kalau amal kan nggak kelihatan kok, kenapa bisa ditimbang? Nah itu kekuasaan Allah, ya, agar supaya nampak gitu, supaya nampak. Kalau nggak kelihatan kan nanti kelihatan semua. Wa idza kanat adalatullah taqtadi alla yuzlama ahadun. Apabila keadilan Allah menuntut, keadilan Allah itu menuntut
bahwa Allah tidaklah menzolimi seseorang. Nah itu. Apa artinya menzolimi? Menzolimi itu kesalahan mereka ditambahin, ya pahala mereka dikurangin. Nah itu namanya menzolimi. Jadi keadilan Allah itu menuntut Allah itu tidak menzolimi kepada siapapun makhluknya yang bekerja beramal di dunia, dia balas di akhirat. Allah nggak menzolimi. Apa bentuk menzolimi itu? Menambahin dosa, ya, atau apa? Ngurangin apa? Pahala. Tuh. Kenapa Allah Ta'ala maha adil? Li'annahu munazzahun anizulmi wal jur. Karena Allah maha suci daripada sifat zalim. Nah, oleh karena itu Allah ingin menampakkan keadilannya dengan apa tuh? Ya. Dengan apa? Dengan cara menghisap. Ya. Satu-satu dihisap. Ya. Padahal kan bisa aja nggak usah pakai diperlihatin lah aja, Allah Ta'ala maha tahu. Ya, fala budda idzan. Oleh karena itu Allah ingin tidak boleh tidak agar supaya semua orang pada tahu Allah itu maha adil. Tidak boleh tidak daripada hisab. Setelah hisab, tadi itu hisab dengan cara ditimbang. Nah kemudian baru dibalas. Kalau hanya dibalas saja, nanti kan ada orang curiga-curiga. Nah mungkin ini kerabatnya nih, ya. Nah gitu bisa jadi tumpul sama tajam, kan ada istilahnya tumpul, ya. Nah, tajam ke mana, tumpul ke mana, ya. Dari kalau yang berkoalisi nggak diapa-apain, tapi yang beroposisi dimusuhin, nah, kan begitu. Itu di dunia, kekuasaan di dunia seperti itu. Nah Allah nanti akan menampakkan keadilannya di hadapan seluruh umat. Oleh karena itu ada timbangan nanti dilihat. Ditimbang juga di sini semua pada menyaksikan, bukan berarti 4 mata tukul Aryana. 4 mata gitu. Bukan, ditonton, dilihat oleh seluruh umat yang ada di padang mahsyar saat Allah mengadili. Ya. Ya. Nah, jadi langsung langsung dilihat oleh umum pengadilannya itu, bukan ya, gelar perkaranya gitu. Katanya udah gelar perkara, tapi kita nggak pernah lihat. Nah kalau di sana ente gelar perkaranya dilihat oleh semua. Kan namanya gelar perkara ya, ya, gelar perkara. Udah digelar perkara, ternyata asli, masya Allah. Pakai shot lagi asli. Kalau bahasa itu identik. Wah. Nah itulah Allah nanti gelar perkara. Nah itu namanya hisab jaza. Liyanalal muhsin fihi jazaa ihsanihi wal musii jazaa isaatihi. Supaya nanti yang muhsin di dunia, ya, akan menerima balasan kebaikannya, dan orang yang di dunia berbuat buruk akan merasakan, akan dibalas keburukannya. Lihada ja'atil ayat ba'dahu tuqarrirul adalal ilahiyah. Oleh karena itu ayat berikutnya ini tuqarrirul adalal ilahiyah. Apa itu tuqarriru? Ya, menguatkan keadilan Allah. Dengan apa itu menguatkannya? Dengan dipasang apa yang dipasang? Timbangan amal. Nah itulah ayatnya, wal waznu yauma izinil haqqu, itu bacanya, wal waznu yauma izinil haqqu. Artinya timbangan hari itu benar adanya tuh. Ya, al-haq tuh benar adanya, tidak diragukan. Nah gitu. Nah aturannya timbangan apa? Aturan timbangan, paman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangannya. Nah ini namanya min itlaqil mahal wa iradatil hal. Mengucapkan tempat tapi yang dimaksud yang menempati. Nah itu namanya majaz mursal. Siapa orang yang berat timbangannya? Timbangan lo mau berat mau ringan gak ada masalah, timbangannya kan alat. Yang dimaksud
Berat bukan berat timbangan dan ringan apa? Yang ditimbang. Itu yang ditimbang. Yang menempati timbangan apa? Amal. Bukannya timbangan yang berat. Seperti ada ayat, nanti di surga akan mengalir sungai-sungai. Memang sungai mengalir. Yang mengalir apanya? Bukan yang menempati sungai. Bukan air, karena kan di surga kan sungai itu ada 4. Ada air, ada susu, ada madu, ada khamar, bukan air. Yang mengalir itu yang menempati sungai. Apa yang menempati sungai? Air, susu, madu, khamar. Jadi disebut sungai, emang sungai mengalir. Yang dimaksud yang menempati sungai. Kalau ini yang dimaksud yang menempati timbangan. Apa yang menempati timbangan? Amal. Kalau amalnya bagus, faulaika. Sakulat ini artinya apa itu? Apabila orang yang berat timbangan, bukan timbangan, hasanatnya lebih berat daripada sayiat. Faulaika humul muflihun. Nah sebaliknya, waman khopat mawazin, yang ringan timbangan, ringan hasanat yang dia timbang ringan, yang beratan apanya? Sayiatnya. Faulaika allazina khasiru anfusahum, mereka lah yang rugi, yang mereka rugi akan dirinya sendiri. Mereka ruginya sendiri. Lantaran mereka sendiri salah sendiri. Bimakanu ya, karena dulu waktu di dunia dengan ayat aku mereka zalim, maksudnya nggak mau menerima ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Nah ini ada 3 judul yang sudah kita baca ya pada pengajian pagi hari ini. Kemudian bagaimana Allah menimbang amal tadi itu, kan katanya amal itu sesuatu yang abstrak. Kok kenapa bisa ditimbang kelihatan ya jomplang kelihatan? Nah itu bagaimana itu caranya? Jawabannya insya Allah pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.